Mantap. Udah kayak TikTok. Udah komplit nih. 3, udah jangan pada berantem. 1-1 tuh biar adil. Ntar diisi 1. Penuh dah kayak lemak gua. Udah enak kalau kayak gitu dah. Ya kan? Lagi ngapain sih? Mas Alan, ini loh, nih. Kan udah diajarin tuh, kalau misalnya nanti kita punya penghasilan, harus ada pos-posnya. Nah, pos-posnya aku tabungin nih. Belanja baju baru, warna biru. Nah, kalau ini buat jalan-jalan akhir tahun, warna pink. Terus yang kuning, buat traktir temen-temen. Nanti anniversary, ulang tahun, sunatan anak, terus tahun baru, terus lebaran. Pokoknya bisa traktir semuanya. Cakep nggak tuh? Cakep banget warna-warni. Iya dong, keren kan? Keren. Semuanya udah aku pikirin dengan baik. Jadi aku nabung gitu. Keren. Celengannya warnanya keren. Iya tapi? Tapi ini ngomong-ngomong nggak salah ini belanja baju baru, jalan-jalan akhir tahun buat traktir teman. Ini kan lagi situasinya begini. Ya kan kalau misalnya kita punya, ini kan namanya kan berarti kita punya niat, punya impian. Iya, Kita harus iya. wujudin. Katanya kalau mau wujudin sesuatu kan harus Oh nabung. iya benar. Nah, terus yang salah apa? Nah, ini sih tabungannya udah bener nih celengannya. Cuman kok peruntukannya nih belanja baju baru ini kan disebutnya nih keinginan. Ini juga jalan-jalan akhir tahun nih keinginan ini. Terus ini traktir teman juga keinginan. Kalau tabungan itu kebutuhan didahulukan. Oh, Iya. terus tabungannya jadi kayak gimana dong? Nah, paling tidak kita punya tabungan dulu lah buat uang operasional rumah tangga. Katakanlah 3 bulan, kalau nggak bisa 6 bulan. Kalau harusnya sih 1 tahun. Supaya kalau terjadi, misalkan tiba-tiba PHK mendadak. Nah, itu kan mau nggak mau kan menjadi musibah untuk keluarga yang memang harapannya hanya dari penghasilan. Tuh kan being viewers ternyata tuh meskipun aku udah ada niatan buat nabung tapi ngepost-postnya salah. Jadi kita harus misahin dulu mana kebutuhan mana keinginan kayak Ya. gitu. Nah kalau misalnya ngomongin untuk keluarga lagi nih. Terus juga mungkin yang baru memulai usaha ataupun yang belum punya usaha. Gimana komposisi yang pasnya nih supaya pengeluaran, pemasukan balance gitu biar Oke. seimbang nih Mas Alan. PN Viewers, ini penting ya untuk pasangan-pasangan muda yang baru berkeluarga. Alangkah baiknya jika ada masukan seminimal mungkin dikeluarkan. Contohnya, mungkin kita dahulukan kebutuhan-kebutuhan Oke. rumah tangga. Contohnya uang sayur, Ya, katakanlah sehari kita untuk sekeluarga pasangan muda Ya. dengan anak satu mungkin 50.000 50.000, sehari. oke. Otomatis kan Ha. seminggu jadi 7 kali 50.000, 350. 350. Katakanlah tambah 50.000 untuk uang cadangan beli bumbu Iya, iya, masak. Jadi katakan sekitar 400.000. 400.000 seminggu. Ya, Oke. kemudian kalau katakanlah penghasilannya upah minimum provinsi UMP Jakarta misalkan 4 juta. Nah, berarti kan itu sekitar 10%. Nah, itu sangat bagus. Jadi kita masih punya cadangan 90% yaitu 3.600.000 kira-kira gitu ya. Nah, itu kan kita bisa sisihkan untuk tabungan jangka menengah. Jangka menengah tuh apa? Misalkan deposito. Nah, lalu kita sisihkan kemudian kalau nanti ada penghasilan tambahan, contohnya suami istri bekerja. Dua-duanya. Nah, itu kan bisa kita cadangkan untuk tabungan pendidikan anak Oke. dan juga dana pensiun keluarga. Oke. Nih, Ah. kalau misalnya presentasi idealnya misalnya tadi kan gaji 4 juta. Iya. Kalau 400 untuk seminggu, Iya. berarti kan belum kita kaliin 4 nih, 1,6. Itu persentase minimalnya harus berapa kan memang harus banyak pemasukan dibanding pengeluaran gitu kan. Iya. Itu persentase yang ideal banget yang paling jangan sampai ngelebihin persenan itu gitu. Nah, sebenarnya gini, banyak juga masyarakat saudara-saudara kita di Jakarta yang kadang-kadang dia mengandalkan upah harian. Kalau dia kerja dia makan, kalau nggak kerja dia nggak makan. Iya, iya, Nah, benar. itu mau tidak mau, itu pun harus ya. Contohnya kalau untuk teman-teman, saudara-saudara yang pekerja harian itu kan biasanya kalau bapak-bapak ini kan senangnya ngebul nih, ngerokok. Iya benar-benar. Nah, satu hari aja kalau satu bungkus saja kan katakanlah 20.000. Nah, itu kan kalau dikalikan 30 hari udah 600. 600. Kalau gajinya 4 juta udah 15%. Oh gitu.
Iya kan? Nah, itu hal simpel ya. Sebenarnya simpel tapi sangat bermanfaat kalau kita mau disiplin. Makanya kalau tadi Mbak tanya idealnya berapa? Harusnya tidak melebihi 30%. Oh, nggak boleh lebih tuh dari 30%. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita kan berarti suami istri punya uang, nanti itu apa kita lihat dari pemasukannya nih nominalnya kah atau memang harus sama-sama kita ngekip buat tabungannya berapa sekian persen kayak gitu? Begini, berangkat dari kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan sehari-hari. Karena kalau kita melihat berangkat dari penghasilan, itu kita maunya banyak. Penghasilan 4 juta kita makan di pasar, beli, masak di rumah. Tapi begitu kita penghasilan udah 10 juta, itu maunya makannya di luar. Kalau misalnya orang yang beranggapan untuk tabungan duluan nih, Ya. baru kita pakai buat pengeluaran, Ya. apa mending iniin buat pengeluaran dulu apa baru tabungan? Biasanya kan suka ada yang bilang kayak gitu tuh. Kalau mungkin beberapa financial planner bilangnya sih memang disisihin dulu buat tabungan. Setuju, tabungan dulu juga nggak masalah, sepanjang memang kebutuhan kita standar. Namun kan ada orang yang zaman sekarang gini, karena nyari kerja susah begitu diterima jauh. Jauh juga kalau naik kendaraan umum, naik kereta itu nyambungnya berapa kali, akhirnya beli motor. Nah itu kan cicilan, termasuk kebutuhan jadinya Karena itu sebagai sering kaki. dipakai ya buat kaki. Nah, makanya alangkah baiknya berangkat dari kebutuhan dulu. Mulai dari kebutuhan makan minum di rumah, sama kebutuhan apa lagi. Zaman sekarang saya rasa kendaraan kayak motor, bahkan mobil pun sudah jadi alat transportasi utama. Betul. Bagi sebagian besar yang memang jaraknya cukup jauh, apalagi pekerja lapangan, contohnya Iya. sales ya. Kalau kayak itu pun juga istilahnya masih make sense karena dipakai nyicilnya juga buat untuk Iya, nyari uang ya, itu sendiri ya, gitu. itu kebutuhan. Nah tadi kan waktu di awal tuh sempet nih Mas Alan ngasih tahu tabungan A, B. Sebenarnya untuk yang simple itu jenis-jenis tabungan yang minimal dipunyain sama keluarga yang harus dipersiapkan berapa macam sih gitu Oke. loh. Idealnya berapa macam dan tabungan apa aja? Oke, jadi tadi Be In Viewers untuk keluarga yang baru memulai rumah tangga, pasangan muda, ya alangkah baiknya kita punya tabungan operasional harian untuk Oke. kebutuhan rumah tangga. Minimal untuk apa? Untuk kita tertib administrasi. Kadang kan kita kalau di rumah taruh di laci itu ambil Gatel ya tangannya kalau ya. nyatet sekali dicatat, 2 kali 3 kali oh iya lupa ya Iya, gitu. iya. Nah, kalau di buku rekening di ATM itu kan kita ambil juga kita bisa di bukunya di print, oh diambil tanggal sekian Jelas ya minimal. historinya tahu. Iya. Mm-mm. Yang kedua, deposito. Artinya tabungan yang sulit untuk diambil atau punya jangka waktu. Jadi kita Iya. sudah memplanning, katakanlah nanti aja ini untuk akhir tahun kalau kita mau ambil, barangkali ada hajatan, rencana. Nah itu kan menurut saya kayak seperti hajatan itu kan salah satu kebutuhan juga, namun bisa direncanakan. Iya. Terus atau enggak misalnya buat nanti anak sekolah Iya. gitu yang udah tahu jangka waktunya kira-kira buat Iya. berapa lama nih kayak Kalau gitu. anak sekolah jangka panjang, tapi tadi Mbak tanya untuk yang paling mendasar yaitu kebutuhan rencana jangka pendek yaitu tabungan harian operasional, jangka menengah itu deposito yang kita nggak gampang Nggak bakal keluarinnya. ganggu gugat dan maksudnya kan memang udah ada terminnya tuh sampai kapan gitu. Kadang-kadang kan godaan ya terutama ibu-ibu di rumah. Bagi yang punya kartu kredit udah gesek dulu. Tinggal gesek bener, nggak Yang mikirin ada, ke depannya kayak gimana. Nah terus terang situasi pandemi COVID ini merubah segala-galanya. Yang tadinya pasti jadi tidak pasti. Yang nggak pasti juga jadinya pasti karena banyak pertimbangan nih Iya. pas lagi pandemi kayak gini. Tapi kita nggak akan banyak pertimbangan. Kalau Be In Viewers mau nanya sama kita, jadi langsung aja kita kasih kesempatan nanya buat Be In Viewers lewat akun sosmed @beindofficial. Kasih hashtagnya kamu bertanya, Familypedia menjawab. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Be In Viewers. Ada Putri Lestari. Katanya kalau mau punya investasi untuk keluarga, kira-kira jenis investasi apa aja ya? Karena memang benar-benar harus dipertimbangkan dan disiapkan secara matang nih kalau buat keluarga. Kayak tadi aku bilang, aku udah nyiapin misalnya untuk sekolah anakku bahkan sampai kuliah. Karena nggak pengen nanti kan istilahnya pendidikan terbengkalai kayak gitu. Itu Oke. sebenarnya kira-kira yang jenis apa tuh? Oke, baik, terima kasih Be In Viewers, pertanyaannya menarik sekali dan ini sangat bermanfaat untuk Be In Viewers semua. Jadi investasi di sini dapat yang tadi Mbak katakan tabungan pendidikan anak. Itu kita bisa taruh dalam instrumen reksadana. Ya ketika kita alokasikan kita juga dapat keuntungan lah dari sana. Nah itu bisa untuk dana pendidikan anak sekaligus investasi. Nanti ada nilai pertumbuhannya. Oh gitu. Iya, gitu. Cuman mungkin kan kalau misalnya orang
awam nih banyak banget nih yang belum mengenal secara pasti reksadana seperti apa. Mungkin jatuhnya untuk tabungan pendidikan anak cuma lebih ke deposito aja yang nggak diganggu. Ini mungkin untuk jangka waktu, let's say deposito untuk langsung 10 tahun kan bisa kayak gitu. Padahal dari reksadana pun juga bisa jadi solusi kayak gitu. Ada peningkatannya kalau di deposito istilahnya bunga ya. Kalau bunganya mungkin hanya 5% atau kurang malah sekarang paling dipotong standarnya. pajak jadi 4 sekian. Kalau di reksadana mungkin bisa 10 atau 20% imbal hasilnya. Oh gitu. Kira-kira gitu. Bahasanya imbal hasil secara simpelnya. Terus kalau misalnya ngomongin soal banyak juga nih yang berinvestasi lewat sekarang tuh yang lagi hits tuh logam mulia. Nah kalau itu gimana? Karena menurut aku juga lihat dari masalah emas kan itu tuh nggak pernah turun ya. Itu investasi yang menguntungkan sih buat aku sendiri gitu. Dan kalau uang mungkin yang nggak percaya nabung di bank, takut nanti banknya kolaps atau kayak gimana, akhirnya nyimpen di rumah sampai ada yang kena rayap terus uangnya rusak. Jadi mungkin solusi yang terbaik adalah logam mulia. Logam mulia salah satu investasi jangka menengah menurut saya yang cukup baik, seperti deposito 11-12 lah, nggak beda terlalu jauh. Cuma memang kadang-kadang kebanyakan orang nggak ngerti, ya udah saya sekalian lah beli aja aksesoris, jadiin aksesoris bisa dipakai kalau acara hajatan dan lain sebagainya. Padahal kan itu ada ongkos jasa pembuatan pada saat kita pesan, pada saat kita jual juga itu dipotong. Jadi ya menurut saya kurang tepat. Kalau tadi Mbak bilang logam mulia batangan ya oke. Nah ini berikutnya ada BN viewers yang namanya Tommy Irawan, bukan Tommy Kurniawan ya. Ada mau tanya, saat pemasukan sedang sedikit dan pengeluaran sedang banyak nih, apakah berhutang bisa menjadi solusi atau malah bisa merusak ekonomi keluarga? Tadi kan saya sudah katakan, kalau katakan sehari kita 50.000 untuk suami istri, anak satu itu udah cukup. Sedangkan upah minimum provinsi di Jakarta itu kan lebih kurang 4 juta. 4 juta. Katakanlah sekarang ada yang terdampak, dipotong gajinya, shiftnya dikurangin, jam kerjanya jadi 3 juta. Artinya kan masih ada lebih. 1,4 juta. Nah, ini kalau menurut saya biasanya gaya hidup yang membuat orang berpikir, aduh nanti kalau kurang bagaimana? Ya itu gaya hidup tantangannya. Bukan masalah kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup murah kok. Keinginan-keinginan itulah yang harus kita pangkas. Harus kita rem juga nih. Kita pangkas, mungkin tadinya ada 10, sekarang kita buat hanya 2. Contohnya yang paling mudah yaitu kita mau beli kendaraan untuk kaki, ya udah itu kan salah satu keinginan sebenarnya. Namun karena mungkin jarak tempat kerja atau kita aktivitas cukup jauh, kita beli itu jadi kebutuhan. Contohnya itu aja. Nah berarti otomatis kita yang harus bisa ngerem keinginan kita itu supaya nggak dikeluarkan langsung, lihat kondisinya. Cuman masalahnya kadang-kadang banyak banget kan angin surga tuh yang udah niup-niupin, istilahnya gini, misalnya aku kerja, terus abis itu rumahku ngontrak kan sama suami, tapi tiba-tiba ada satu properti yang ngasih cicilannya kecil, DP-nya juga diskon gila-gilaan. Kalau kayak gitu seperti apa? Sedangkan maksudnya kan rumah juga memang harus benar-benar jadi tempat yang nyaman buat kita kan kerja juga, banyak sekarang orang work from home kan juga harus punya hunian yang nyaman gitu. Itu kalau kayak gitu seperti apa nih? Solusinya adalah kita fokus dulu. Yang tadi lagi-lagi saya bicara tentang kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau memang kita belum punya rumah, kita bisa sewa atau ngontrak. Tadi kita siapkan rencana jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang bahkan. Nah, begitu kita sudah punya kelebihan dari uang yang kita rencanakan itu, kita tabung itu di deposito. Begitu nanti waktunya cukup atau nilainya juga cukup dengan produk yang ditawarkan oleh penjual tenaga pemasaran rumah yang katakanlah yang menawari Mbak. Nah, itu kita bisa alokasikan untuk bayar DP rumah sehingga cicilannya juga nggak besar. Nah, seringkali kebanyakan orang ini kan karena ya mungkin ya saudara atau menanyakan atau mungkin gengsi. Banyaknya omongan orang, kok masih ngontrak ya gitu. Jadi lebih kedengerin omongan orang ya. Jadi menurut saya BN viewers ini penting ya, kita nggak perlu mendengarkan masukan-masukan dari orang lain seputar dengan alokasi tabungan kita. Karena kan hanya kita yang nyari, kita yang tahu alokasinya. Orang lain kan hanya melihat dari luar, wah enak ya punya motor, punya mobil. Ya padahal kan kalau memang kita memang butuh untuk transportasi itu jadi kebutuhan. Malah sebaliknya ketika orang itu nggak butuh, ya itu jadi keinginan gitu. Jadi tergantung kita
yang mencari, kita yang mendapatkan, kita yang mengatur. Iya, iya. Tapi harus bijak. Nah, untuk ngelola aset sama hartanya sendiri nih biar masa depan keluarga tuh biar nggak kekurangan. Cuma kadang-kadang mungkin kan udah sedikit gitu nyimpennya, tapi kalau misalnya nggak bisa ngelola juga agak susah tuh. Pengelolaan yang benar dan tepat sasaran tuh kayak gimana? Tadi ya, saya sudah sampaikan rencana jangka pendek itu kita punya rekening untuk hari-hari, ya tadi untuk kebutuhan makan, bayar listrik, air, kemudian atau bayar kontrakan atau kos-kosan lah yang simpelnya. Kemudian kita jangka menengah kita punya deposito, jangka panjang kita punya tabungan pendidikan anak sama dana pensiun buat kita pensiun. Dari deposito jangka menengah ini kan makin hari kan makin banyak, makin bertumbuh uangnya. Nah, itu kita bisa alokasikan nanti sebagian untuk DP rumah. Jadi jangan kita paksakan di awal kita belum punya tabungan rencana jangka menengah dan jangka panjang kita sudah mau beli rumah. Padahal walaupun ya teman-teman beIN viewers di sini ini penting. Seringkali ada filosofi gini, rumahnya ini mumpung murah loh, nanti tahun depan naik. Udah naik lagi nih. Emosional buying kita dipancing. Padahal sebenarnya percayalah Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang untuk umatnya. Mungkin saat ini kita belum punya uang cukup untuk beli, tapi siapa tahu 5 tahun lagi sekalipun itu mahal kita dapat belinya dengan tunai. Amin. Amin, amin. Ya, apalagi kita punya tujuan untuk membahagiakan orang tua. Betul. Pasti yang Maha ada Kuasa. Jalannya sih. Percaya sama itu, kalau misalnya kita memuliakan orang tua, insya Allah nanti dikasih jalannya. Sama jalannya saya dikasih ketemu juga sama Mas Alan yang udah kasih sharing banyak banget ilmu buat beIN viewers juga dong, luar biasa. Boleh satu pesan terakhir buat beIN viewers yang pasangan milenial nih, mungkin yang punya perencanaan apa-apa, dikasih kamu simpelnya aja nih sebelum kita berpisah nih. Oke, beIN viewers, kalau sebelum kita berpisah mungkin pesan dan kesan untuk beIN viewers di sini dari saya adalah kita dalam mengelola keuangan untuk keluarga kita harus bijak memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membuat rencana terhadap kehidupan kita. Mungkin jangka pendek itu 1 tahun ke depan, jangka menengah itu 5 tahun ke depan, jangka panjang 20 tahun ke depan, yaitu untuk anak-anak sekolah, ya kira-kira gitu. Terima kasih dari saya cukup. Iya, terima kasih banyak Mas Alan tuh. Yang penting step-stepnya udah terencana dengan baik dan pastinya banyak banget nih informasi yang bisa diserap. Terima kasih buat beIN viewers yang sudah bergabung di Familypedia hari ini. Tapi kita bakalan balik lagi dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya hanya di beIN Channel. Bye-bye.